Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada teman-teman yang telah kembali ke channel Al-Amsar Sing Desa Mendunia, khususnya konten Nyoretang Desa. Semoga teman-teman selalu diberi kelancaran ya dalam aktivitas, diberi kelancaran juga untuk pada puasanya kemarin, hari ini, dan seterusnya. Lalu teman-teman selalu dalam lindungan Allah dimanapun berada dan selalu diberi kelancaran rezeki ya teman-teman. Amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Tentunya kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah nonton video-video kami sampai selesai dan juga udah menyebarkannya ya. Semoga ya video-video kami ini bisa memberikan manfaat lebih luas lagi ya teman-teman, untuk teman-teman dan juga teman-teman yang teman-teman share ya gitu. Amin amin ya rabbal alamin. Mas Ustadz, ini permasalahan lebaran ya. Permasalahan, dan Nanta pernah lihat gambar yang teman-teman juga bisa lihat di layar sekarang. Jadi Nanta baru tahu gambar ini itu pas kuliah Mas, baru tahu gitu, dan Nanta kira tuh selama konteksnya saudara itu mahram gitu. Jadi ya karena memang tradisi di rumah pun ya kayak bener-bener saudara aja gitu Mas, maksudnya nggak ada perasaan-perasaan lain, bener-bener pure saudara gitu, baik perempuan maupun laki-laki. Tapi pas tahu gambar ini dan tahu kasusnya bahwa misalkan Nanta nikah sama sepupu gitu, Nanta baru tahu ada gitu, ada kasus yang seperti itu. Bagi Nanta aneh, tapi ada yang seperti itu kan Mas ya. Nah ini gimana ya Mas menyikapinya, karena kan kita tahu ini yang benar gitu, tapi kan ya semuanya lagi proses belajar proses belajar gitu Mas ya. Nanta juga nggak ujuk-ujuk misalkan saklek gitu ya, maaf gitu, nggak susah gitu, susah banget gitu, susah nanti dianggap kayak ini aliran apa gitu, gitu kan bener, banyak banget lah itunya apa framing-framingnya nanti akhirnya terbuat gitu karena tingkah Nanta sendiri. Tapi ya tadi sikap kita itu menyikapi kondisi yang tadi dengan salaman ya gitu, salaman dengan kebenaran yang sudah ada gitu, itu gimana Mas? Iya baik. Bersalaman ya, itu salah satu ya perbuatan yang bagus sekali, mulia ya, dan salah satu faedah dari kita salaman adalah bisa melembutkan hati. Jadi orang yang sering salaman itu hatinya lembut. Dan yang pertama kali yang mempopulerkan salaman itu orang-orang Yaman ya. Bahkan Rasulullah memuji orang-orang Yaman karena kelembutan hatinya ya, termasuk di Indonesia ya. Kebanyakan pendakwah yang mengislamkan orang Indonesia itu dari Yaman, Wali Songo dan ulama-ulama yang lainnya ya. Ditambah juga kearifan lokal ya, orang Indonesia itu memang gimana, orang ramah-ramah ya, guyub ya. Namun perlu diketahui syarat kita sudah mengatur ada yang namanya mahram ya, orang-orang yang diharamkan untuk kita nikahi ya. Itu yang mahram. Berarti ada yang bukan mahram. Ya, orang yang bukan mahram ini ya tidak boleh kita bersentuhan dengannya. Di antaranya adalah banyak sekali soalnya. Mahram itu ada yang disebabkan karena pernikahan, ya. Ada yang karena sesusuan ya. Dan mungkin pembahasannya di lain waktu. Di antaranya mungkin mahram yang bukan mahram kita adalah sepupu. Ya, sepupu itu bukan mahram kita dan boleh kita menikah dengan sepupu. Ya, karena kita boleh menikah dengan sepupu kita, ya, maka ya kita tidak boleh bersentuhan, ya, bersalaman, ya. Itu hukumnya haram. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Bahkan beliau pernah mengatakan, aku lebih senang ditusuk kepalaku dengan paku ya, dibanding saya menyentuh ya, tangan seorang wanita yang bukan mahram. Ya, ini luar biasa ya. Berarti dosa ya, ada dosa di situ ya. Jadi jangan sampai sebulan penuh kita berpuasa, kemarin banyak pahala, di hari pertama Syawal kita berbuat maksiat, antaranya itu. Namun perlu difahami ya, kalau misalkan syariat berbenturan dengan tradisi itu biasanya agak berat. Ya, disitulah nanti ya kita akan berhadapan dengan yang namanya akhafu darurain, keadaan darurat. Keadaan darurat itu gampangnya begini ya. Ya, kita berada di dua dosa ya. Ada dosa yang besar, ada dosa yang lebih besar misalkan. Atau ada dosa yang kecil, ada dosa yang besar. Nah, maka kalau kita berada di keadaan tersebut, maka kita tidak ada option lagi, tidak ada pilihan lagi kecuali milih salah satunya. Semuanya dosa. Maka pilih yang paling kecil. Ya. Misalkan, ya,
ketika kita di hari Lebaran, ya, kita laki-laki ketemu dengan seorang akhwat yang bukan mahram, dia sudah menjulurkan tangannya. Ya. Maka apakah kita sambut dengan salaman ataukah kita gini? Ya, maka tergantung. Masing-masing orang berbeda kondisinya. Misalkan, kalau misalkan ditimbang-timbang, ya, madorotnya lebih besar. Kalau kita tidak salaman, maka salaman. Bisa jadi mungkin di situ kalau misalkan kita tidak salaman, ada tadi disebutkan framing buruk ya, karena ini alirannya apa, padahal yang benar itu gitu tuh. Maklum orang awam kan belum tahu gitu tuh, belum tahu mana yang disyariatkan ya, mana yang tidak gitu. Jadi lebih baik kalau kondisinya seperti itu kita salaman saja ya. Tapi ya kita pun nanti suatu saat ya ada kewajiban memberikan edukasi, dakwah lah kayak gini ya, dakwah. Baik dengan tulisan kita ataupun dengan ya termasuk video di sini. Iya. Gitu. Jadi tidak apa-apa waktu itu salaman dan dosa tidak ya, tapi dibanding daripada dosa menyakiti hati orang lain itu lebih besar dosanya daripada kita bersalaman. Kalau pilihannya hanya dua itu ya. Kalau masih ada pilihan lain yang tidak dosa, maka pilih yang tidak dosa. Gitu. Baik, ya itu ya teman-teman untuk jawabannya. Jadi ya semoga keresahan Nanta dan teman-teman yang merasakannya juga bisa terjawab ya ini ya. Intinya ya tadi kita perlu ya mau nggak mau kita perlu pelan-pelan mendakwahi juga ya Mas Ustadz ya. Kita perlu sharing juga lah ya, sharing ke saudara-saudara kita, sepupu, dan juga lewat entah nanti teman-teman share video ini gitu atau share tulisan yang pernah teman-teman lihat dari Ustadz, tinggal dikasih sebarkan saja ya. Itu aja teman-teman, seperti biasa terima kasih sudah nyimak video sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kepada para agnia, para donatur yang sudah mengikuti program Kencreng Sedekah Subuh. Dan alhamdulillah teman-teman selama ini banyak membantu kami ya. Program Kencreng Sedekah Subuh ini diperuntukkan dananya ya akan dibelikan program pembebasan lahan dan pembangunan pondok pesantren Al-Amsar. Mudah-mudahan ya, yang ikut program ini senantiasa dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia dan akhiratnya, dan juga barangkali ada dari teman-teman sahabat Al-Amsar Desa Mendunia yang mau ikutan program Kencreng Sedekah Subuh, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Ya. Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.